Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa kelas 9. Pada video kali ini guru muda akan membahas materi bab 2 pelajaran IPS, masih mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Pada video sebelumnya telah kita bahas bersama mengenai perubahan sosial budaya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang subbab yang kedua, yaitu tentang globalisasi. Namun sebelum kita ke materi, silahkan dibaca dulu kompetensi dasar yang akan kita capai. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Karena panjangnya pembahasan, maka materi globalisasi ini akan kita buatkan menjadi 3 video pembelajaran. Jadi kita akan membagi. Video pertama akan membahas mengenai bentuk globalisasi, kemudian yang kedua mengenai dampak globalisasi, dan yang ketiga mengenai upaya menghadapi globalisasi. Untuk yang pertama, mari kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Ketergantungan antara satu negara terhadap negara lain, misalnya dalam hal sumber pangan. Ada negara yang mengalami kelebihan pangan, namun ada juga negara yang kekurangan bahan pangan. Kenyataan ini mengakibatkan negara yang kekurangan membutuhkan pasokan bahan makanan dari negara yang kelebihan bahan pangan. Menurut Walters dalam Kamanto Sunarto, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk mengetahui bentuk globalisasi, dampak positif dan negatif globalisasi, serta upaya dalam menghadapi globalisasi, marilah kita ikuti pembahasannya dengan seksama. Yang pertama, bentuk globalisasi. Globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Globalisasi ditandai dengan persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia. Adapun bentuk-bentuk globalisasi terjadi dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, globalisasi bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Apa contoh dari penyeragaman atau homogenisasi dalam globalisasi budaya? Globalisasi budaya dalam hal bahasa misalnya. Bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Dapatkah kamu menemukan contoh globalisasi budaya dalam nilai, lembaga, simbol, alat-alat, atau pakaian? Selanjutnya, dalam globalisasi budaya, disebarkanlah kesamaan semua kebudayaan di dunia. Di zaman sekarang, budaya lokal dan tradisional terkadang muncul dalam komunitas kecil saja, terpaku pada ruang dan waktu, serta biasanya diperagakan
diciptakan ulang secara tatap muka. Namun, budaya global sudah pasti akan melintasi ruang dan waktu melalui teknologi komunikasi dan transportasi. Budaya global akan masuk ke negara di mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Dengan globalisasi budaya semacam ini, pelan-pelan budaya lokal dapat tergeser. Kemudian yang kedua adalah globalisasi bidang komunikasi. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Selanjutnya, perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh. Interaksi antara satu orang dengan orang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Selain untuk berkomunikasi, media-media tersebut juga dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Berikutnya adalah globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Tahukah kamu maksud dari perdagangan bebas? Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Kerjasama di bidang ekonomi antar negara telah menyatukan negara yang terlibat dalam organisasi internasional. Di Eropa terdapat European Free Trade Association dan European Community. Di kalangan negara-negara pengekspor minyak terdapat Organization of Petroleum Exporting Countries, sedangkan negara-negara lain juga membentuk organisasi kerjasama ekonomi. Selain dibentuknya organisasi internasional yang menandai globalisasi ekonomi, masih ada perusahaan berskala internasional seperti Pepsi, Cola, McDonald, KFC, dan sebagainya. Semua itu merupakan perusahaan tertentu di bidang ekonomi dunia. Pemasaran mereka tidak lagi di satu negara, tetapi di seluruh dunia. Seolah dunia telah menjadi satu pasar. Tidak ada lagi batas-batas yang menghambat operasi mereka. Selanjutnya adalah globalisasi bidang iptek. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan cukup besar, kini relatif sudah tergantikan oleh perangkat mesin. Kemajuan iptek yang telah kita capai memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Perkembangan iptek tidak bisa dihindarkan oleh sebagian besar lapisan masyarakat dunia. Penggunaan teknologi komputer, faksimiles, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Selanjutnya, tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah,
murah, cepat, dan aman. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang singkat secara cepat. Globalisasi iptek membawa pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Kemajuan di bidang iptek menjadikan interaksi manusia dengan manusia lain seakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan dan di mana saja manusia dengan berbagai perangkat dan pengetahuannya dapat dengan mudah menjalin hubungan, mendapatkan informasi, ataupun menyebarkan informasi ke orang lain. Iptek telah memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup manusia. Selanjutnya, yang terakhir adalah globalisasi bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara. Produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya. Setelah berlangsungnya industrialisasi, bermunculan berbagai penemuan baru, inovasi, dan pembaharuan terhadap berbagai alat transportasi. Batas-batas wilayah dunia semakin tidak tampak dengan kecanggihan alat transportasi. Mobilitas manusia juga semakin banyak karena semakin beragamnya alat transportasi yang dapat digunakan. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Dengan teknologi yang semakin canggih, manusia dapat mengangkut manusia atau barang dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Pada masa sekarang, manusia dapat memperoleh barang dan jasa dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa faktor membuat globalisasi di bidang ini menjadi semakin berkembang, antara lain manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Kemudian perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan dan perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Itulah 5 bidang globalisasi. Selanjutnya, untuk dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi akan dibahas pada video berikutnya. Maka jika ada pertanyaan, silahkan dicantumkan dalam diskusi kelas dan dibahas bersama dengan Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.